Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dudi Suwardin. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Batu Atas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Batu Atas untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan metode pembelajaran problem based learning. Nah, untuk lebih jelasnya, inilah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Sehat? Sehat. Duduk siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Jadi silakan seorang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Pak Guru periksa dulu kehadirannya. Jadi dalam Pak Guru cek satu-satu, saya tanya saja, hadir semua ini? Hadir. Alhamdulillah. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta kepada tanah air, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Salah satu lagu wajib nasional karena itu untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini, ya. Oke. Masih ingat materi minggu lalu? Masih ingat? Ya. Jadi materinya cukup masih segar ingatannya karena masih minggu lalu kita tinggalkan. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Tapi sebelum itu, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke? Oke, silakan perhatikan. Oke, silakan satu orang bacakan. Hari ini bacakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning serta dengan mengamati gambar dan tayangan video, peserta didik diharapkan dapat: pertama, bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik secara wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran di siang hari ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita.
bertindak sesuai nilai Pancasila, bisa memberikan argumentasi tentang dinamika perwujudan Pancasila, bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir setelah ini kita akan mempresentasikan tentang materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya kan? Oke, selanjutnya kita lihat gambar tentang materi kita di pertemuan kali ini. Ya, ini gambarnya. Lihat gambarnya? Ya. Ya, kelihatan? Kelihatan. Ya. Ini gambar apa? Gotong royong. Gotong royong. Ya. Atau kerja bakti ya. Ya. Berarti ini masuk dalam sila Pancasila ya. Ya. Bagaimana kita harus saling membantu antara sesama. Di gambar ini kelihatan bahwa anggota TNI bersama siswa melakukan bekerja bersama atau kerja bakti, bisa dikatakan gotong royong lah, menanam tanaman atau pepohonan, ya. Jadi foto ini akan menjadi bahan kita pada saat nanti kita akan diskusi atau presentasi nanti. Selanjutnya mari kita lihat tayangan video tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Nama gue Lala. Gue dari kecil hidup di Jakarta. Ya lo tau lah gimana orang-orang Jakarta. Gue pengen banget kuliah di sana lagi. Sialnya gue terdampar di universitas yang bukan gue banget. Ya gak usah gue sebutin lah namanya. Hari ini yang gue tahu. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Yang Pak Guru sudah bagi, dan Pak Guru membagikan LKPD di masing-masing kelompok. Oke, LKPD yang ada itu nanti sebentar kita akan bahas di presentasi. Kita akan bahas nanti di pada saat presentasi pembelajaran nanti. Oke? Bisa dipahami? Paham kan? Jadi materi kita hari ini adalah dinamika perwujudan Pancasila, ya kan? Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. Pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya sering sekali mengalami pasang surut, bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Masa atau tahapan penerapan Pancasila itu pertama, penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan sejak tahun 1945 dari tahun 1945 sampai 1959. Kedua, penerapan Pancasila masa Orde Lama di tahun 1959 sampai 1996. Ketiga, penerapan Pancasila masa Reformasi 1988 sampai saat ini. Ya kan? Penerapan Pancasila masa Orde Baru 1996 1998. Terakhir penerapan Pancasila masa Reformasi 1988 sampai sekarang. Mari kita lihat penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan. Pada masa ini penerapan Pancasila terbuka. Pertama, dimensi idealisme, dimensi normatif, dimensi realitas. Ya, selesai. Selanjutnya nanti dilihat di bukunya, ya. Itu sedikit atau ringkasan materi kita pada pembelajaran kali ini. Jadi paham ya? Oke. Selanjutnya, silakan berdiskusi berdasarkan LKPD yang Pak Guru sudah bagi tadi, ya. Oke, silakan.
konsekuensi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Ini masalah saat ini sudah sadar serba bebas kan? Bebas berpendapat, bebas bikin apa saja, tidak ada larangan, asal sesuai dengan hukum. Nah, sudah rasakan kok? Zaman dulu masih bisa bicara gitu. Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Dapatkan permasalahan Pak? Ada. Ketika kita diskusikan. Jadi siapa dulu yang mengambil ini? Kelompok berapa loh? Kelompok 1. Kelompok 1 Pak? Kelompok 2? Atau kelompok 3? Satu. Dari mana? Sepakat? Satu yang selalu utama. Oke, silakan. Kelompok 1 tampil. Silakan minimal apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami mengamati gambar, video pembelajaran dan materi yang disajikan oleh Bapak Guru, maka kami dari kelompok 1 mendapatkan permasalahan apa yang harus diperhatikan dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Pancasila hadir sebagai suatu ideologi negara Indonesia yang melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Dapat disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa dapat menyesuaikan diri untuk menghadapi berbagai zaman tanpa harus dapat mengubah nilai fundamentalnya. Ideologi Pancasila tidak kaku dan juga tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan juga terbuka. Dengan kata lain, Pancasila dapat bisa hidup di berbagai zaman dan juga dapat mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti dapat mengubah nilai yang ada di dalamnya, akan tetapi hanya dapat mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar dapat bisa memecahkan masalah yang sangat berkembang dan juga terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Karena dalam negara kebangsaan Pancasila yakni kultural, historis, filosofis, yuridis, dan juga aktualisasinya pada tahun 2003. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan, namun dibatasi dengan 1 pertanyaan saja. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dipersilakan. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 dulu. Yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 yang tampil kelompok 1. Ya, silakan. Untuk kelompok 1. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara? Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempertanyakan kepada kelompok 1 mengenai, seperti kita ketahui, ada 3 sifat Pancasila sebagai ideologi, yaitu aktual, dinamis, dan antisipatis. 3 itu. Oke, silakan. Siapa yang menjawab untuk kelompok 1? Silakan. Silakan. Jawab dulu pertanyaan kelompok 1 kah, kelompok 2 kah, atau kelompok 3? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara? Maka jawabannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara karena Pancasila
dapat dijadikan sebuah pedoman oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga. Bagaimana kelompok 2? Memuaskan. Puas. Kelompok 2. Kelompok 3? Tadi belum dijawab. Baru mau dijawab. Oh ya, silakan. Pertanyaan. Karena kelompok 2 sudah puas, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, seperti kita ketahui ada 3 sifat Pancasila sebagai ideologi yang aktual, dinamis dan antisipatif. Apakah maksud dari ketiga sifat tersebut? Maka jawabannya adalah Pancasila sebagai ideologi yang memiliki sifat aktual, dinamis dan antisipatif, yang artinya realita yang ada di negara Indonesia dapat diselesaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat Indonesia sampai sekarang. bagaimana kelompok 3? Memuaskan. Alhamdulillah. Kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Bentar. Oke, selanjutnya silakan. Kelompok 2 atau kelompok 3? 2. Kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Presentasi hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan dalam kelompok kami. Maka masalah yang kami dapatkan adalah bagaimana fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Fungsi dan peranan Pancasila dimulai dari makna Pancasila yang sangat luas untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara untuk dapat diketahui dan fungsi dan juga peranan Pancasila. Fungsi dan juga peranan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila dapat berfungsi dan juga berperan untuk memberikan gerak ataupun dinamika, serta dapat membimbing ke arah tujuan guna dan mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir secara bersama 1945 pada alinea 4 dan juga sebagai landasan konstitusional. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang artinya pada Pasal Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan juga ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan ke tahun 1945. Itulah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan dengan ketentuan setiap kelompok dapat bertanya 1 pertanyaan saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Oh ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 mengenai bagaimana kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peranan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana fungsi dan peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Maka jawabannya adalah fungsi dan peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sangat jelas dan benar adanya karena fungsi dan penerapan Pancasila mengacu akan memuaskan. Pertanyaan dari kelompok. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peran sebagai perjanjian
yang luhur bangsa Indonesia? Jawabannya adalah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peranan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang artinya: 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, bahwasannya Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar negara dan juga depan ide atau gagasan yang mempunyai nilai dan juga diyakini. Apakah memuaskan? Memuaskan. Oke, ini puas ya kelompok 3. Ya, semuanya sudah terjawab pertanyaannya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Karena tidak ada lagi kelompok yang lain, silakan kelompok 3 untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Setelah kami melihat gambar dan tayangan video serta materi yang ada, maka kami mendapatkan sebuah permasalahan yang kami diskusikan, yaitu bagaimana proses penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari isi Pancasila yang memiliki 5 dasar yang menjadikan dasar negara Republik Indonesia, yakni diantaranya nilai ketuhanan, yang artinya nilai ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama Pancasila, bahwa maksud dari nilai ketuhanan ini ialah Indonesia sebagai negara beragama. Maka dari itu setiap rakyat Indonesia mempunyai agama yang dapat dipercaya. 2. Nilai perbedaan, contohnya seperti mencintai negara Indonesia dengan cara untuk menjaga warisan budaya yang ada. 4. Nilai kerakyatan, artinya nilai kerakyatan terdapat dalam sila keempat Pancasila, bahwa bangsa dari nilai kerakyatan ini ialah negara kita yang mengutamakan rakyat. Maka dari itu Pancasila kelima Pancasila, bahwa maksud dari sebuah nilai dalilah ini ialah yang bersikap adil kepada semua orang, contohnya seperti bersikap yang adil kepada nilai Pancasila sebagai dasar negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi presentasi dari kelompok 3. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Seperti biasa, satu kelompok satu pertanyaan ya. Ya, silakan. Oh ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempertanyakan kepada kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 3, bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3. Mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Oke, silakan. Oke, silakan. Saya mau jawab. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti negara yang bersemangat yang baik walaupun terdapat perbedaan, saling menghargai satu sama lain yang artinya tidak boleh mengejek dan tidak menjelekan orang lain, sopan dan santun kepada orang yang lain, dan harus berpedoman kepada nilai Pancasila sebagai negara. Mana? Kelompok 1. Puas. Puas. Oke, alhamdulillah. Silakan. Selanjutnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3
Gimana kelompok 2? Puas. Oke, jadi pada intinya Pancasila. Jadi tadi sudah presentasi semua, ya kan? Dan saya kira sudah cukup paham tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara ini. Pancasila itu merupakan fondasi bangsa ini, ya kan? Di mana suatu negara akan terlihat kokoh, akan terlihat kuat apabila fondasinya bagus. Ibarat rumah, ya kan? Rumah akan kokoh dan berdiri tegak kalau fondasinya bagus, ya kan? Fondasinya kuat. Sama dengan negara. Negara juga seperti itu. Jadi dasar negara ini adalah Pancasila, ya kan? Dan juga Pancasila dijadikan pedoman bangsa ini untuk mencapai apa? Mencapai cita-cita bangsa, ya kan? Mencapai tujuan bangsa ini. Ya. Jadi kalau tidak ada pedomannya kita, ibarat kita berangkat atau kita berlayar itu, kalau tidak ada kompas kita tidak tahu arahnya kita kemana, ya kan? Maka harus ada pedomannya kita. Mau kemana ini bangsa ini? Mau dibawa kemana bangsa ini? Ya kan? Ibarat perahu, kalau kita berlayar, kita tidak tahu, tidak punya kompas, tidak punya arah, ya kan? Kita tidak tahu juga kita akan kemana. Jadi makanya harus ada pandangan, terus harus ada arah supaya kita mencapai apa yang kita inginkan sama dengan bangsa ini. Selanjutnya Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya, tadi di kelompok 3 sudah dijelaskan, ya kan? Di kelompok 3 apa proses penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Di kelompok 2 juga ada, ya kan? Di kelompok 3 juga tadi sudah dijelaskan semua, ya kan? Saya kira cukup ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Ya. Oke. Jadi selanjutnya kita sebutkan materi kita pada pembelajaran yang ini. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk menyimpulkan materinya. Silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya negara Indonesia harus dapat menyesuaikan diri untuk dapat bersifat terbuka dan menerapkan Pancasila untuk kehidupannya, memiliki nilai dasar yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan menerapkan definisi idealistis, normatif dan juga realistis. Ya. Oke, terima kasih atas kesimpulannya kelompok 1. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, kesimpulannya adalah fungsi dan peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ialah bertujuan agar Pancasila diterapkan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila yang sudah dirumuskan dan yang sudah terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah memuat cita-cita dan juga tujuan nasional. Ya. Oke, itu tadi kesimpulan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, kesimpulannya yaitu sikap dan perilaku lainnya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakni seperti menolong orang lain, saling menghargai, menghormati orang yang lebih tua, tidak pilih-pilih teman dan lain sebagainya, sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila dan berpegang teguh kepada simbiosis kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Ya. Oke. Jadi pada intinya Pancasila merupakan pedoman bangsa ini. Ya kan? Jadi setiap kehidupan harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Ya, baik di kehidupan masyarakat, kehidupan sekolah, berbangsa maupun bernegara. Oke, paham ya? Bisa paham semua ya? Nah, selanjutnya Pak Guru evaluasi dulu hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, Pak Guru akan kasih pertanyaan.
sebenarnya harus tertulis, tapi karena waktu kita sedikit lagi sudah mau selesai, maka kita secara lisan saja, ya? Ya. Satu atau dua atau semua lah. Kalau ada yang bisa menjawab silakan. Saya kasih pertanyaan pertama. Bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara? Saya. Silakan. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang artinya sudah terletak pada kedudukannya sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan juga sebagai cita-cita moral. Hal ini sudah berlaku dalam segala bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sudah terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah memuat nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 pokok pikiran. Pertanyaan selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat 3 dimensi utama, yaitu dimensi realita, idealis, dan fleksibilitas. Ada yang bisa jelaskan itu? Yang lain ada? Ayo silakan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Oh iya, silakan. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki pandangan hidup yang berdasarkan Pancasila untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila ialah dasar negara kita yang harus kita pedomani agar kita memiliki sifat yang baik berdasarkan Pancasila. Ya, oke. Jadi sudah cukup baik hasil evaluasinya, sudah bisa menjawab. Berarti sudah paham ya semua. Ketika Pak Guru kasih pertanyaan sudah bisa dijawab semua. Alhamdulillah berarti sudah dimengerti. Ya. 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 Oke. Selanjutnya Pak Guru kasih lewat dulu atau kasih upload dulu buat siswa-siswi sekalian yang sudah bertanya, yang sudah jawab pertanyaan, yang sudah semangat dan antusias di pembelajaran kali ini. Kasih upload dulu. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ya kan? Pak Guru mengingatkan sedikit tentang materi atau mengingatkan materi pertemuan berikutnya, ya. Jadi pertemuan berikutnya materinya adalah Pokok pikiran. pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pelajari materinya supaya kita ketemu bisa kita langsung mulai materi, ya kan? Oke? Belajar terus, jangan pernah bosan untuk belajar, ya kan? Selalu semangat karena pendidikan itu penting untuk kehidupan kita ke depan. Oke? Jadi sebelum tutup, silakan hari ini pimpin doa. Mari tenang-tenang sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini dan Pak Guru tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.